Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan dalam santapan rohani. Kita akan berdoa mohon kemurahan Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kami, memelihara kami dan memberkati kami. Ya, sebenarnya kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Berikan bawahnya kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, duduk dalam musyawarah Tuhan. Duduk dalam musyawarah Tuhan. Kita akan baca dalam Yeremia pasal 23 ayat 22. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku dan membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan rindu kepada setiap kita orang percaya. Tuhan selalu merindukan kepada setiap kita orang beriman untuk senantiasa ikut serta hadir dalam dewan musyawarah Tuhan. Apa itu dewan musyawarah Tuhan? Dewan musyawarah Tuhan adalah Tuhan senantiasa memberitakan, menyampaikan amanat-amanat yang harus disampaikan kepada umat, kepada orang percaya, maupun kepada orang yang tidak percaya sekalipun. Untuk apa? Alkitab mencatat dengan jelas, ya, untuk mengabarkan firman-Ku, kata Tuhan, kepada umat-Ku. Yang kedua, tujuannya adalah membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat. Jadi firman itu disampaikan tujuannya adalah untuk membawa orang percaya, membawa umat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, meninggalkan tingkah langkahnya yang jahat. Bukan untuk mendengar cerita-cerita mimpi. Saudara, mengapa Tuhan menghendaki hal yang demikian? Ya. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya di dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, ada banyak nabi-nabi yang begitu giat menyampaikan pesan Tuhan, padahal Tuhan tidak memberikan pesan. Dengan alasan-alasan, aku mendapat mimpi, aku mendapat penglihatan, mimpi ini, mimpi itu, dan sebagainya.
Tetapi cerita itu tidak membuat suatu umat untuk kembali kepada Tuhan. Tidak membuat suatu umat untuk berbalik kepada Tuhan. Tetapi cerita itu hanya untuk memuaskan telinganya saja. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa hari-hari terakhir akan banyak orang yang murtad. Dan ketika mendengar kebenaran Tuhan, telinganya rasanya kering. Ya, duduk rasanya terlalu lama. Tapi ketika mendengar cerita-cerita, walaupun itu ceritanya belum tentu benar, wow, senang sekali. Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu kepada setiap kita. Mari kita mau menjadi orang yang suka duduk dalam dewan musyawarah Tuhan. Dunia akhir zaman ada 2 tempat duduk. Alkitab mencatat di dalam Mazmur pasal 1. Ya, dikatakan berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan orang berdosa. Ya, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ketika kita duduk dalam kumpulan pencemooh, kita akan menjadi orang yang suka mencemooh. Tetapi ketika kita duduk dalam kumpulan dewan musyawarah Tuhan, maka kita akan menyampaikan kebenaran Tuhan dengan membawa kepada orang itu kepada satu pertobatan. Dalam ayat 23 dikatakan, masakan aku ini hanya Tuhannya dari dekat? Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri di dalam tempat yang persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi seluruh langit, memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu maha hadir. Kemahadiran Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan gerak dan waktu. Dia mengetahui tempat yang tersembunyi, yang paling sempit, yang paling sunyi, yang paling tertutup sekalipun. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menjadi orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Lebih baik terbuka di hadapan Tuhan. Ketika kita punya persoalan, kita punya masalah, kita punya problem, kita terbuka dengan Tuhan. Kita duduk dalam dewan musyawarah Tuhan. Dalam Mazmur 110 dikatakan, duduklah di bawah kakiku, sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, duduk dalam kumpulan Tuhan, duduk dalam dewan musyawarah Tuhan, kita akan mengalami satu kemenangan. Kemenangan demi kemenangan akan kita lewati, akan kita jalani ketika kita menjadi orang yang suka duduk dalam dewan musyawarah Tuhan. Dan akan membuat orang-orang berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dan mereka akan menjadi orang yang beroleh keselamatan, menjadi orang yang beroleh hidup kekal. Karena keselamatan dan hidup kekal diberikan kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang mempercayai Tuhan Allah satu-satunya. Dia yang telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskanlah hati, pikiran, jiwa, dan roh kami, dan layakkan kami untuk kami senantiasa duduk dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga kami senantiasa menyampaikan kebenaran Tuhan, menyampaikan amanat Tuhan, supaya kami tidak ikut duduk dalam kumpulan para pencemooh, tetapi kami duduk dalam dewan musyawarah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, jika Engkau berkenan kami
diperkenankan untuk kami duduk dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Itu karena korban Kristus di atas kayu salib yang sudah membenarkan kami, sudah menguduskan kami, sudah menyelamatkan kami, sudah memindahkan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dan kami berada dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, agar saudara-saudara kami juga mempunyai hati rindu untuk senantiasa duduk dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.